Bab 431, Mayat Hidup Datang. Kekuatan hisap yang besar menyerang Fang Yu, seolah mencoba menyedot Fang Yu ke dalam mulutnya yang besar. Fang Yu tidak melawan sama sekali, dan memanfaatkan hisapan itu untuk bergegas menghampiri Teller. Mata Teller berubah gelap dan dia mendorong tangannya ke depan. Wajah hantu disertai berbagai teriakan dan jeritan keluar dari kabut hitam di belakang dan meledak ke arah Fang Yu. Kekuatan kematian. Fang Yu bahkan tidak mencoba menghindar, dan cahaya kemasan muncul di tubuhnya. Mendesis. Saat wajah hantu itu menyentuh Fang Yu, bagaikan kertas yang terkena api, langsung terbakar. Ah! Wajah hantu itu menjerit lebih keras lagi, lalu ambruk. Mengapa ini terjadi? Apa cahaya kemasan di tubuhnya itu? Apakah itu senjata ajaib? Mengapa kekuatan kematian tidak dapat menggerogoti tubuh Fang Yu? Wajah Teller berubah, dan dia mengaktifkan teknik perubahan bayangan untuk menjauhkan diri dari Fang Yu lagi. Dia terlalu cepat, kita harus menjebaknya terlebih dahulu. Teller mengulurkan telapak tangan kanannya, dan cahaya di cincin roh bumi bersinar secara maksimal. Boom! Tanah dalam radius hampir 100 meter berguncang hebat. Mundur! Ratusan orang yang menyaksikan perkelahian itu berteriak dan segera mundur. Retakan padat muncul di seluruh tanah, lalu semuanya naik ke langit. Mereka terbang menuju satu sasaran saja, Fang Yu. Dibandingkan sebelumnya, jumlah lumpur dan puing yang berhamburan ke arah Fang Yu kali ini hanya bisa digambarkan sebagai sangat mengerikan. KKK. Hampir dalam sekejap mata, Fang Yu ditelan oleh aliran lumpur dan menghilang tanpa jejak. Ratusan orang dari berbagai keluarga dan sekte besar semuanya mundur ke posisi 200 meter jauhnya, menyaksikan lapisan lumpur mengepul di depan mereka. Pemandangan ini bagaikan kiamat, mengerikan. Sungguh mengejutkan. Hanya dengan satu pikiran, bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar. Sang abadi yang legendaris itu mungkin seseorang seperti Teller, benar kan? Bahkan Zidu, yang pernah berhadapan dengan Martial Saint, merasa hal itu tak dapat dipercaya pada saat ini. Teller baru saja menerobos ke alam Martial Saint, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Bahkan jika para jago bela diri yang telah terkenal selama bertahun-tahun mengerahkan seluruh kekuatan mereka, saya khawatir ini adalah batas yang dapat mereka capai, bukan? Fang Yu kalah. Melihat pemandangan di hadapan mereka, banyak orang yang mempunyai pikiran ini dalam benak mereka. Tuan Muda Qin, situasinya tampaknya agak buruk. Teller terlalu kuat, kata Nobu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Steve memandang aliran lumpur yang bersilangan di kejauhan dengan ekspresi serius. Namun kepercayaannya terhadap Fang Yu tidak berkurang sedikit pun. Kekuatan sihir Teller hanya menakjubkan secara visual dan seharusnya tidak mampu melukai Fang Yu. Meskipun Fang Yu telah tenggelam dalam tanah longsor, Teller tidak santai sama sekali. Ini adalah sejauh mana cincin roh bumi dapat digunakan secara maksimal. Tetapi Teller tahu betul bahwa level ini tidak cukup untuk mengalahkan Fang Yu. Untuk mengalahkan Fang Yu, cincin roh bumi dan cincin roh air tidaklah cukup. Pada saat ini, Teller teringat cincin halus yang awalnya ada di sakunya tetapi diambil. Brengsek. Jika dia memiliki cincin halus itu sekarang, situasinya tidak akan begitu pasif. Dengan mengumpulkan ketiga cincin roh bersama-sama, dia tidak hanya dapat menguasai kekuatan ruang angkasa yang tertinggi, tetapi juga mengaktifkan ketiga cincin tersebut sepenuhnya, sehingga sangat meningkatkan kekuatannya. Menurut rencana awalnya, dia seharusnya mendapatkan cincin halus itu 3 bulan yang lalu. Namun kecelakaan terjadi. Teller menarik napas dalam-dalam dan berhenti mengkhawatirkan cincin halus itu. Setelah membunuh Fang Yu, dia akan punya banyak waktu untuk mengambil cincin Kongling. Tidak ada cara lain. Untuk menyingkirkan Fang Yu sepenuhnya, aku hanya bisa memanggilnya keluar. Tidak ada gejolak di mata gelap Teller. Dia mengangkat tangannya dan membuat segel tangan yang rumit. Saat membuat segel, kabut hitam di belakangnya tiba-tiba mengembang dan meluas dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam belasan detik, kabut hitam di belakang Teller meluas hingga puluhan meter tingginya. Lalu, wajah-wajah hantu yang muncul dari kabut hitam itu perlahan-lahan mengembun menjadi bentuk-bentuk padat satu demi satu. Objek fisik yang mengembun dari gas menjadi wujud padat. Dalam waktu sekitar setengah menit, kabut hitam di belakang Teller sepenuhnya mengembun menjadi tubuh bagian atas manusia. Tengkorak, 2 lengan, dan cakar yang panjang dan tajam. Mayat hidup, sedang datang. Teller berteriak dingin dan menyatukan kedua tangannya. Kedua rongga mata mayat hidup yang gelap itu dipenuhi dengan 2 sinar cahaya merah yang menyeramkan. Pada saat yang sama, ia menatap aliran lumpur di kejauhan, membuka mulutnya lebar-lebar, dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan hati. Boom! Setelah monster jahat ini muncul, langit yang awalnya cerah tiba-tiba tertutup oleh banyak awan gelap. Langit dan bumi menjadi gelap dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Aura dingin yang menyesakkan terpancar dari monster itu. Monster, apa ini? Orang-orang di kejauhan menatap setengah kerangka yang muncul di belakang Teller, wajah mereka pucat. Banyak orang tidak kuat menahan dinginnya udara, kaki mereka menjadi lemas dan mereka pun terjatuh ke tanah. Kakak, aku merasa sangat tidak nyaman. Zinan pucat dan berlutut di tanah.
Kondisi Nobu juga tidak terlalu baik, tetapi dia dalam kondisi fisik yang baik dan hampir tidak bisa bertahan. Dia berbalik dan menatap Zinan yang tidak mampu menahan tekanan tersebut, dan hatinya terasa sakit. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara meringankan rasa sakit Zinan. Aura ini telah menyelimuti dunia dalam radius 1 kilometer, dan tidak ada seorang pun yang dapat lolos. Bahkan para jago bela diri itu menggertakkan gigi dan bertahan. Napas dingin ini mengusir energi yin dan yang dalam tubuh manusia kita. Ini adalah napas orang mati. Seorang guru bela diri tua dari keluarga bangsawan berkata dengan ngeri. Nafas orang mati? Tak seorang pun mengerti apa maksudnya. Mereka merasa sangat tidak nyaman, dan setiap bagian tubuh mereka menolak napas ini. Seni bela diri yang dipraktikkan Taylor berasal dari asal yang sama dengan kita. Sayang sekali dia terlalu sombong dan tidak mau bekerja sama dengan kita. Di loteng di kejauhan, pria di sebelah Sauki menggelengkan kepalanya dan berkata. Sauki tidak menjawab, senyum sinis muncul di wajahnya. Bertarung, kedua belah pihak mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menggigit sepotong daging masing-masing. Semakin sengit pertarungan antara kedua belah pihak, semakin mudah baginya untuk melakukan sesuatu nanti. Boom! Pada saat ini, tanah longsor yang terus-menerus tertinggal di udara di kejauhan tiba-tiba meledak. Sosok Fang Yu muncul sekilas dari sana. Melihat mayat hidup di belakang Taylor, Fang Yu mengangkat alisnya sedikit. Kekuatan mayat hidup telah memenuhi seluruh dunia dan bahkan menarik awan gelap. Taylor memandang Fang Yu, dan senyum muncul di wajahnya yang dingin dan aneh. Dia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya di cincin roh bumi meredup. Pada saat yang sama, tanah dan kerikil yang melayang di udara jatuh kembali ke tanah. Fang Yu, kaulah orang pertama yang memaksaku memanggil mayat hidup. Merupakan suatu kehormatan bagimu, kata Taylor. Selagi dia berbicara, Taylor mulai bergerak. Begitu dia bergerak, makhluk setengah mati di belakangnya juga ikut bergerak. Dalam sekejap, Taylor bergegas menghampiri Fang Yu, dengan sebuah ide dalam benaknya. Sang mayat hidup mengangkat tangan kanannya, dan kabut hitam langsung mengembun menjadi kapak, menebas ke arah Fang Yu. Terlalu lambat. Fang Yu bergerak 10 meter ke kiri untuk menghindari kapak itu. Kapak itu menghantam udara, namun ia mengeluarkan kekuatan dan menghantam tanah di bawahnya. Boom! Tanah bergetar hebat, dan retakan besar langsung tercipta. Raksasa jenis ini hanya terlihat kuat, tetapi gerakannya sebenarnya canggung dan tidak menarik. Fang Yu mendarat di tanah dan menatap topeng mayat hidup di udara. Dia punya banyak pengalaman dalam menghadapi raksasa serupa. Terakhir kali dia bertemu raksasa di pegunungan api, dia memotong-motongnya hingga hanya tersisa kepala. Dan makhluk setengah mati ini, lebih mudah untuk dihadapi. Fang Yu, berhentilah bersembunyi. Ini hanya akan membuatku dan mayat hidup marah, dan kau akan mati dengan lebih menyedihkan. Kata Taylor dingin. Kedengarannya menakutkan, jadi aku tidak akan bersembunyi. Fang Yu tersenyum dan sedikit menekuk lututnya. Taylor menatap Fang Yu, senyum sinis dan dingin muncul di wajahnya. Mayat hidup, hancurkan dia sampai mati. Makhluk setengah mati di belakangnya membuka mulutnya lebar-lebar. Sejumlah besar energi yang mengerikan terkondensasi dan meledak keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, Fang Yu yang tergeletak di tanah menendangkan kakinya. Boom! Seluruh tanah retak akibat langkah kaki Fang Yu. Pada saat yang sama, sosok Fang Yu melesat seperti roket dan menyerbu langsung ke arah mayat hidup Taylor di udara. Membunuh. Mata Taylor dingin dan dia mendorong tangannya ke depan. Boom! Sinar energi hitam yang besar menyembur keluar dari mulut mayat hidup itu. Fang Yu tidak menghindar sama sekali dan terus menyerbu ke atas sepanjang lintasan semula. Namun saat dalam perjalanan ke atas, cahaya kemasan muncul di tubuhnya. Boom! Detik berikutnya, Fang Yu yang terbungkus dalam cahaya kemasan, langsung terkena sinar energi dan tenggelam di dalamnya. Senyum sinis muncul di bibir Taylor. Menurutnya, tindakan Fang Yu yang menyerang seperti ini tanpa menghindar atau menghindar sama saja dengan bunuh diri. Bab 432, Akhir Taylor. Ketika orang-orang di kejauhan melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah. Pertarungan telah berakhir. Fang Yu dihantam langsung oleh sinar energi sebesar itu, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Terlalu gegabah. Meskipun Fang Yu memiliki tubuh yang sangat kuat, sayangnya dia tidak punya banyak otak. Gaya bertarungnya yang lugas membuatnya terlalu mudah bagi orang lain untuk mengeksploitasi kelemahannya. Pria di sebelah Sauki berkomentar. Ngomong-ngomong, kita akan segera naik panggung, kata Sauki sambil tersenyum. Boom! Sinar energi raksasa menghantam tanah, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tanah berguncang hebat dan tidak ada seorang pun yang dapat berdiri. Debu yang berterbangan akibat ledakan memenuhi langit, membuat orang sulit melihat keadaan di dalam. Taylor berdiri di udara, menatap asap dan debu di bawah dengan tatapan gila di matanya. Inilah kekuatan mayat hidup. Kuat sekali. Dengan adanya Andit di sini, dan ketika dia mengumpulkan ketiga cincin roh di masa mendatang, dia benar-benar bisa berdiri di puncak dunia seni bela diri. Hahaha, aku seharusnya menjadi orang yang paling disegani di dunia. Taylor tertawa keras ke arah langit.
Namun tawanya segera berhenti. Bagaimana mungkin? Wajah Taylor berubah, hatinya terkejut, dan dia menunduk. Fang Yu, yang seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, telah bergegas ke posisi sekitar 10 meter di bawah kakinya. Dia benar-benar bisa menyerang maju melawan sinar energi itu. Bagaimana ini mungkin? Taylor merasa ngeri, tetapi dia bereaksi cepat dan segera mengulurkan tangan kanannya. Cincin roh bumi dan cincin roh air di jari kanan bersinar. Kelembapan di udara mengembun menjadi es dan menempel pada anggota tubuh Fang Yu. Pada saat yang sama, tanah di tanah berterbangan dengan cepat, mencoba menjerat tangan dan kaki Fang Yu. Pada saat yang sama, pikiran Taylor bergerak, dan dia mendesak mayat hidup itu untuk mengangkat kapak di tangan kanannya dan menghancurkannya ke arah Fang Yu lagi. Namun kekuatan dan kecepatan Fang Yu terlalu hebat. Es tidak dapat menghentikan Fang Yu sedetik pun. Dalam sekejap, Fang Yu bangkit di depan mayat hidup itu dan menyerbu langsung ke arah separuh tubuh mayat hidup itu. Sang mayat hidup ingin menghentikan Fang Yu, tetapi gerakannya sangat canggung sehingga dia tidak dapat menangkap Fang Yu sama sekali. Detik berikutnya, Fang Yu menembus dada mayat hidup itu. Kemudian, dia berbalik dan menembus kepala mayat hidup itu. Boom! Dentuman, dentuman. Dengan suara teredam, Fang Yu menusuk tubuh mayat hidup besar itu beberapa kali berturut-turut. Tubuh itu penuh dengan lubang. Kabut hitam yang baru saja mengembun menjadi wujud padat dihempaskan lagi oleh Fang Yu. Ini. Menyaksikan mayat hidup itu hancur berkeping-keping, jantung Taylor berdebar kencang dan dia membuat gerakan tangan. Namun karena kepanikan di dalam dirinya, otaknya tiba-tiba mengalami korsleting saat ia tengah melafalkan mantra tersebut. Dia salah mengucapkan rumusnya. Sihir untuk memperbaiki tubuh mayat hidup tidak dapat dilaksanakan. Pada saat ini, Fang Yu kembali ke Taylor lagi. Menghadapi Fang Yu, Taylor tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya, dan wajahnya penuh dengan kengerian. Fang Yu menatap Taylor di depannya dan mengangkat tangan kanannya tanpa ekspresi. Mungkin sihir dan kekuatan supranatural memang tampak lebih maju daripada mengandalkan tubuh fisik saja. Aku pribadi juga mendambakan sihir dan kekuatan supranatural, Fang Yu berkata dengan enteng, namun dalam pertempuran sesungguhnya, menang adalah hal terpenting, dan metode bukanlah hal yang penting. Aku bisa menjatuhkanmu dengan satu pukulan, ngapain repot-repot pakai sihir segala? Fang Yu mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan meninju dada Taylor. Wajah Taylor berubah drastis, dan dia memaksa topeng kematian itu aktif lagi, mengeluarkan seluruh kekuatan mayat hidup yang tersisa di dalam topeng itu. Kabut hitam besar muncul di belakangnya dan menyerang Fang Yu. Kabut hitam tebal menyapu, bercampur dengan wajah-wajah hantu kecil yang tak terhitung jumlahnya dan suara-suara hantu yang menangis dan tertawa yang menakutkan. Kalau ada orang lain yang menghadapi kekuatan mayat hidup sekuat itu, kemungkinan besar ia akan langsung hancur menjadi kerangka. Namun, ia bertemu dengan Fang Yu, yang menguasai kekuatan surga dan kekuatan ilahi. Mendesis. Ketika kabut hitam menyentuh tubuh Fang Yu, ribuan hantu berteriak. Kabut hitam menghilang seketika. Melihat adegan ini, wajah Taylor menjadi pucat dan hatinya hancur. Kekuatan roh orang mati itu tidak hanya tidak efektif melawan Fang Yu, tetapi malah terkekang. Tubuh mayat hidup itu hancur berkeping-keping, dan kekuatan mayat hidup itu pun hancur total. Ketergantungan terbesar Taylor, topeng orang mati, retak begitu saja. Mengapa ini terjadi? Dia adalah orang yang terlahir kembali, dia seharusnya memiliki keberuntungan yang paling besar. Hal seperti itu tidak seharusnya terjadi padanya. Dia tidak mungkin kalah hari ini. Dia seharusnya mencapai puncak dan menjadi orang terkuat di dunia ini. Dia seharusnya menjadi pahlawan dalam cerita ini. Setelah kekuatan mayat hidup terakhir menghilang, jantung Taylor menjadi benar-benar gila, dan dia tidak dapat menghindari pukulan Fang Yu yang menghantamnya lagi. Boom! Tinju Fang Yu bagaikan nyala api emas yang bercampur dengan kekuatan luar biasa. Retakan! Bahkan ruang pun tidak sanggup menahan kekuatan sebesar ini dan mulai terdistorsi. Boom! Dada Taylor langsung tertusuk, meninggalkan lubang berdarah. Matanya melebar, dan matanya yang gelap kembali ke keadaan semula. Yang ada hanya ketakutan dan keengganan di wajah yang teramat tampan itu. Engah! Sejumlah besar darah muncrat keluar, dan tubuh Taylor terlempar seperti layang-layang yang talinya putus, lalu jatuh ke udara. Boom! Taylor terjatuh ke tanah, anggota tubuhnya sedikit berkedut dan mulutnya penuh darah. Fang Yu jatuh dari udara dan mendarat di sebelah Taylor. Taylor menatap Fang Yu dengan pandangan linglung, dan berkata dengan enggan, jika aku bisa mengumpulkan ketiga cincin spiritual itu, kaulah yang pasti akan tumbang hari ini. Apakah ada cincin lain yang dapat mengendalikan hukum ruang? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Mata Taylor berubah. Aku mendapatkan cincin itu, tetapi aku memberikannya kepada orang lain. Kalau tidak, aku bisa meminjamkannya kepadamu hari ini sehingga kamu bisa mati dengan hati nurani yang bersih, kata Fang Yu. Cincin hollow, diambil olehmu. Taylor membelalakan matanya dan berkata dengan tak percaya. Ya, aku mendapatkannya dari seorang dokter di Nandu. Tapi itu bukan tanda tanganmu, kan? Fang Yu bertanya balik. Engah, Taylor dipenuhi kesedihan dan kemarahan dan memuntahkan darah lagi.
Dia akhirnya mengerti mengapa hal-hal tidak berkembang seperti harapannya. Itu Fang Yu. Fang Yu sialan inilah yang merampas keberuntungannya dan merampas kesempatan yang seharusnya menjadi haknya. Tetapi Taylor masih tidak mengerti mengapa Tuhan melakukan ini. Karena dia diizinkan untuk dilahirkan kembali, mengapa mereka mengatur Fang Yu untuk menjadi penghalangnya? 3 cincin roh. Sepertinya cincin yang mengendalikan kekuatan ruang angkasa cocok untuk kedua cincin ini. Aku akan mengambilnya. Fang Yu berjongkok, melepaskan kedua cincin di tangan kanan Taylor, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Taylor menatap Fang Yu dengan tatapan mata kosong. Setelah mengambil kedua cincin itu, Fang Yu tahu bahwa Taylor tidak akan hidup lama. Anda harus segera menyerap kultivasi Taylor, jika tidak maka akan terlambat dan perjalanan akan sia-sia. Fang Yu mengulurkan tangan dan meraih kepala Taylor, dan mengaktifkan teknik melahap jiwa. Sebuah pusaran cahaya merah muncul di antara telapak tangan. Sejumlah besar energi spiritual murni mengalir ke dantian Fang Yu. Fang Yu menunjukkan senyum nyaman. Taylor tidak tahu apa yang ingin dilakukan Fang Yu, tetapi dia segera merasakan hilangnya kultivasinya. Setelah menyadari apa yang dilakukan Fang Yu, mata Taylor dipenuhi dengan ketidakpercayaan, kemudian kemarahan, dan akhirnya putus asa. Oh, aku lupa memberitahumu bahwa Dao Tian di pegunungan berapi-api itu sebenarnya adalah aku. Fang Yu tiba-tiba teringat akan hal ini dan berkata kepada Taylor. Ekspresi Taylor tiba-tiba menjadi tenang. Kemudian, tubuhnya berkedut hebat, dia mengangkat kepalanya sekuat tenaga, membuka mulutnya yang berdarah, dan ingin menggigit sepotong daging Fang Yu. Dia membencinya. Dia meninggal dengan mata terbuka. Semua usahanya dan kesempatannya adalah untuk keuntungan Fang Yu. Baginya, ini lebih menyakitkan daripada kematian. Namun sekarang dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Dia hanya bisa menyaksikan Fang Yu menyerap kultivasinya. Setelah asap menghilang, keheningan menguasai seluruh tempat. Kerumunan itu mundur 3 atau 400 meter jauhnya, menatap tajam ke arah area di depan mereka yang telah rata dengan tanah. Taylor yang tergeletak di genangan darah terlihat sangat mencolok. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Apakah ini benar? Bagaimana mungkin Taylor yang tadinya memiliki keunggulan mutlak, tiba-tiba kalah seperti ini? Semua orang di keluarga Chen tampak pucat dan gemetar. Cara mereka memandang Fang Yu seakan-akan mereka melihat setan, ketakutan dan tak berdaya. Terutama Tuan dan Nyonya Barta, dan Tuan Chen. Taylor, Lori terjatuh ke tanah, menangis dan terengah-engah. Jenggot Tuan Tua Chen bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tahu identitas asli Taylor, bahwa dia adalah makhluk kuat yang bereinkarnasi. Namun meski begitu, Taylor tetap kalah. Tepat sebelum asap dan debu menghilang, keluarga Chen masih dalam keadaan merayakan, mengira bahwa Taylor telah memperoleh kemenangan dan Fang Yu telah tewas. Tapi sekarang, semuanya tiba-tiba berubah. Taylor kalah. Dia hanya berbaring di kaki Fang Yu. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk bergerak. Apakah ini takdirku? Aku tidak akan menerimanya. Tuan Tua Chen mendesak ke langit, memuntahkan seteguk darah, dan pingsan di tanah. Sudah waktunya menuai hasilnya. Di loteng di kejauhan, wajah Saoqi, yang setengah tertutup garis-garis hitam, melengkung membentuk senyum aneh, dan cahaya merah menyala di mata kanannya. Dia dan pria di sebelahnya melompat keluar dari loteng dan bergegas menuju Fang Yu, yang membelakangi mereka, dengan kecepatan yang luar biasa. Bab 433, Serangan Diam-Diam. Karena Taylor baru saja menerobos ke tahap Naschen Soul belum lama ini, Naschen Soul di tubuhnya tidak besar, hanya seukuran kepalan tangan. Hanya dalam waktu 1 menit, Fang Yu telah menyerap setengah dari Naschen Soul. Pada saat yang sama, tingkat kultivasinya menembus 2 tingkat dan mencapai tingkat pemurnian Qi ke-9986. Darah terus mengalir keluar dari lubang berdarah di dada Taylor, matanya berangsur-angsur tidak fokus, dan vitalitasnya cepat memudar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Taylor akan mati. Fang Yu menyadari hal ini dan berkonsentrasi pada teknik melahap jiwa, menyerapnya dengan kecepatan tercepat. Tetapi pada saat ini, dia merasakan 2 aura tajam dan dingin muncul di belakangnya, dan menyerangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Datang lagi. Fang Yu mengerutkan kening. Dia hanya ingin menyerap sisa setengah dari kultivasi Taylor, tetapi seseorang harus keluar untuk mengganggunya. Swos! Suara siulan tajam terdengar di udara, dan 2 sosok muncul kurang dari 5 meter di belakang Fang Yu. Orang-orang di kejauhan melihat pemandangan ini dan tampak ngeri. Setelah Taylor dikalahkan, mereka mengira pertempuran telah berakhir dan banyak orang bersiap untuk pergi. Tidak seorang pun menyangka bahwa seseorang akan menyerbu Fang Yu saat ini. Siapakah kedua orang itu? Apa yang ingin mereka lakukan? Begitu pertanyaan ini muncul, 2 sosok di kejauhan mulai bergerak. Saoqi, dengan separuh wajahnya ditutupi garis-garis hitam, memiliki cahaya aneh yang menyambar dari tangan kanannya, dan 5 bila pendek namun sangat tajam muncul. Dia mengayunkan tangannya dan kelima bila pedang itu berjejer rapi, terbang ke arah punggung Fang Yu dengan kecepatan tinggi.
Pria di sebelahnya melompat dengan pedang di tangannya, mencengkeram pedang itu erat-erat di udara, dan menebas Fang Yu di bawah. Aksi ini, hanya efek visualnya saja, sudah cukup membuat hati orang bergetar. Di mata orang-orang di kejauhan, Fang Yu berkonsentrasi sepenuhnya pada teller di depannya dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di belakangnya. Ini serangan diam-diam. Sudah berakhir, wajah Nobu berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Steve yang biasanya tenang dan kalem, kini menjadi gugup. Dia yakin bahwa kekuatan Fang Yu tidak perlu ditakuti oleh siapapun, tetapi serangan diam-diam semacam ini sulit untuk dilawan. Sepanjang sejarah, ada banyak sekali orang jenius luar biasa yang tewas karena serangan mendadak serupa. Tepat seperti dugaan semua orang, Fang Yu tampaknya tidak menyadari orang yang datang di belakangnya dan bahkan tidak menoleh. Boom! Disertai beberapa suara renyah, 5 bilah pedang menembus punggung Fang Yu secara bersamaan. Namun tidak seperti yang dipikirkan semua orang, tubuh Fang Yu tidak tertusuk oleh kelima bilah pedang itu. Sebaliknya, kelima bilah pedang itu langsung patah dan terbang keluar setelah mengenai tubuh Fang Yu. Sebelumnya, para penonton berdiri di kejauhan menyaksikan pertarungan antara Fang Yu dan Teller, dan tidak memiliki pemahaman intuitif tentang kekuatan Fang Yu. Tetapi sekarang mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri proses patahnya kelima bilah pisau tajam itu dan mereka benar-benar tercengang. Apakah ini benar-benar tubuh manusia? Bahkan pisau tajam sekalipun tidak dapat menembusnya. Tak lama setelah kelima bilah pedang itu melayang, seorang pria lain yang memegang pedang pendek terjatuh, dan bilah pedang itu menebas tepat ke arah kepala Fang Yu. Tubuh Fang Yu masih tidak bergerak, tetapi dia mengangkat tangan kirinya. Boom! Terdengar suara benturan logam yang keras, dan bilah pedang di tangan pria itu digenggam oleh Fang Yu dengan satu tangan. Pria itu berhenti di udara, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia menggertakkan giginya dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk terus menekan gagang pisau itu. Pada saat ini, Fang Yu mengepalkan tangan kirinya. Retakan. Pisau tajamnya patah. Wajah lelaki di udara itu berubah, dan dia segera melepaskan bilah pedangnya dan menusuk ke depan dengan kedua tangannya secara bersamaan. Suatu kekuatan yang mengerikan meletus dari sela-sela tangan lelaki itu. Boom! Dalam sekejap, awan asap dan debu meledak lagi di area tempat Fang Yu berada. Kerumunan orang yang berdiri di kejauhan menyaksikan pertempuran itu menjadi gempar. Mereka tahu apa yang coba dilakukan kedua orang yang tiba-tiba muncul itu. Mereka ingin membunuh Fang Yu. Mereka sebenarnya ingin menyerang Fang Yu yang baru saja mengalahkan Martial Saint. Bukankah ini terlalu berani? Ayah, mengapa aku merasa bahwa orang yang menggunakan pisau terbang tadi agak mirip dengan saudaraku? Kata Tian dengan suara serak dan wajah pucat di antara kerumunan. Mendengar ini, wajah Hazem berubah drastis. Dia tidak memperhatikan seperti apa rupa pria itu tadi, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Tian, dia teringat bentuk tubuh dan pakaian pria itu. Sepertinya, Dot itu benar-benar Sauki. Jantung Hazem berdebar kencang dan warna di wajahnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Apa yang sedang dilakukan Sauki? Mengapa dia menyerang Fang Yu? Tidakkah dia melihat bahwa Fang Yu baru saja mengalahkan Teller? Jika serangan mendadak itu berhasil dan Fang Yu terbunuh, semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika gagal, bukan hanya Sauki yang akan binasa, tetapi seluruh keluarga Han mungkin akan dikubur bersamanya. Ayah, mungkin aku salah lihat. Bagaimana mungkin kakakku bisa begitu ceroboh? Melihat reaksi Hazem yang besar, Tian menghiburnya lagi. Hazem tidak mengatakan apa-apa, dia yakin dia tidak salah. Tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Orang kuat setingkat Fang Yu tidak boleh disentuh tanpa kepastian yang mutlak. Terlebih lagi, jika Fang Yu membunuh Teller, itu hanya akan menguntungkan keluarga Han dan tidak membahayakan mereka. Mengapa kau melakukannya? Sauki selalu menjadi anak yang cerdas, mengapa dia membuat kesalahan seperti itu hari ini? Kamu tinggallah di sini, aku harus menghubungi Tetua Agung, kata Hazem setelah berpikir sejenak. Di tengah asap dan debu, Fang Yu berdiri. Dia melirik tubuh Teller di kakinya dengan mata dingin. Tersisa sepertiga. Masih ada sepertiga jiwa baru lahir di tubuh Teller yang belum diserap. Pada kecepatan aslinya, Fang Yu bisa saja selesai menyerapnya sebelum Teller meninggal. Namun karena serangan pria itu, Teller terkena dampaknya dan langsung meninggal. Dasar bajingan. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap kedua sosok yang sudah menjauh satu sama lain. Kedua sosok itu adalah orang-orang yang dikenalnya. Yang satu adalah Sauki, dan satunya lagi adalah Zenan, kepala keluarga Ye. Tetapi kondisi kedua orang ini tampaknya agak aneh. Bagian kanan wajah Sauki ditutupi garis-garis hitam, sementara bagian kiri wajah Zenan ditutupi garis-garis hitam yang sama. Lengan kanan Zenan yang sebelumnya terputus kini telah pulih. Kedua orang ini pasti telah melalui sesuatu. Tetapi Fang Yu tidak ingin terlalu banyak berpikir. Sekarang dia penuh amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Berdasarkan kecepatan terobosannya barusan, jika dia dapat menyerap seluruh jiwa baru lahir dalam tubuh Teller, dia akan berhasil menerobos ke tingkat keempat. Namun kini, dia baru menembus 2 level. Bagi Fang Yu, yang sangat ingin membuat terobosan,
kehilangan kedua lapisan ini sama menyakitkannya dengan kebun sayurnya yang dikelola dengan hati-hati hancur dalam satu hari. Sekarang, dia tidak ingin peduli tentang apapun dan hanya ingin membunuh dua orang di depannya. Tubuhmu memang luar biasa kuatnya. Shaoqi menatap Fang Yu dan berkata dengan dingin. Dia tidak pernah menyangka sejak awal bahwa Fang Yu bisa terbunuh hanya dengan 5 bilah pedang atau serangan Zenan. Sejak pertemuan mereka di Baichuanshan, Shaoqi telah menyelidiki Fang Yu secara mendalam. Pada awalnya, dia ingin menggunakan tangan Fang Yu untuk menekan keluarga Chen dan mengejar keluarga Zheng. Tetapi ide ini berakhir bahkan sebelum dimulai, karena Fang Yu tidak mau bekerja sama dengannya sama sekali. Akan tetapi, meski begitu, dia tidak menghentikan penyelidikan dan penelitiannya terhadap Fang Yu. Dia tahu betul bahwa orang kuat seperti Fang Yu harus belajar lebih banyak, karena informasi ini akan selalu berguna di masa depan. Sekarang berdiri di depan Fang Yu, dia merasa percaya diri. Pertarungan antara Taylor dan Fang Yu pasti telah menguras kekuatan fisik Fang Yu. Selama dia dan Zenan tidak terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Fang Yu, mereka perlahan-lahan dapat mengalahkan Fang Yu dengan bantuan senjata dan teknik ajaib yang dianugerahkan kepada mereka oleh Raja. Fang Yu, hari ini aku akan membalaskan dendam atas kematian anggota keluarga Ye dan putraku Maron. Kau pasti akan mati, kata Zenan dengan ekspresi ganas dan penuh dendam di wajahnya. Fang Yu melirik Zenan dan sedikit mengernyit. Apa hubungan kematian keluarga Ye dengan Maron? Bagaimana bisa dia disalahkan? Jika Zenan ingin membalas dendam, dia harus mencari Tunlong. Namun, Fang Yu tidak ingin berbicara sekarang. Dalam pikirannya, dua orang di depannya sudah ditakdirkan untuk mati. Fang Yu, kau pasti berpikir kami sedang mencari kematian. Shaoqi tiba-tiba berkata. Sepertinya kau cukup sadar, kata Fang Yu. Shaoqi mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum menggoda dan dingin, dan berkata, aku mengenalmu dengan sangat baik, tapi aku khawatir kamu tidak mengenalku dengan baik. Saya jarang melakukan hal-hal yang tidak saya yakini. Orang yang meninggal hari ini pastilah kamu. Begitu Shaoqi selesai berbicara, tirai cahaya biru muda tiba-tiba muncul dari tanah di bawah kaki Fang Yu. Tirai cahaya ini sepenuhnya menyelimuti Fang Yu. Fang Yu, bersiaplah untuk mati, kata Shaoqi. Bab 434, Fang Yu yang marah. Tirai cahaya membentuk setengah lingkaran, lalu perlahan berubah menjadi berkas cahaya kecil. Celah antar balok itu kecil, cukup untuk mengulurkan tangan. Dari kejauhan, itu tampak seperti sangkar, menjebak Fang Yu di dalamnya. Shaoqi dan Zenan memandang Fang Yu di dalam kandang dengan senyum sinis di wajah mereka. Ini adalah senjata ajaib yang diberikan kepada mereka oleh Raja Abadi, Sangkar. Senjata ajaib ini memerlukan waktu tertentu untuk memulai. Hal pertama yang dilakukan Shaoqi dan Zenan saat mereka bergegas di belakang Fang Yu bukanlah melancarkan serangan ke Fang Yu, tetapi mengaktifkan sangkar pengait dan bersembunyi di bawah kaki Fang Yu. Serangan mendadak berikutnya hanyalah sarana untuk mengulur waktu. Sekarang, Fang Yu terperangkap dalam sangkar, dan bergantung pada belas kasihan mereka. Fang Yu melihat sekeliling, lalu menatap Shaoqi, tersenyum dingin, dan berkata, apakah menurutmu kau bisa menghentikanku dengan sangkar ini? Shaoqi juga tertawa. Dia tahu bahwa kekuatan fisik Fang Yu sangat kuat. Namun dia lebih percaya pada kekuatan sangkar ajaib. Ini adalah senjata ajaib berkualitas tinggi yang diberikan oleh Raja Abadi. Konon, senjata ini dulunya digunakan khusus untuk menangkap manusia yang kuat. Begitu terjebak di dalam, bahkan seorang kultivator dalam tahap transformasi roh tidak akan punya pilihan selain menyerah. Materialnya berasal dari batu yang sangat langka jauh di bawah tanah, dan kekerasannya jauh melebihi material apapun di dalam tanah. Bahkan kristal Tiandu tidak sebagus bahan ini. Selain itu, kandang itu juga dipenuhi dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Raja Abadi. Belum lagi saat mau lepas dari kurungan itu, kalaupun kamu bergerak di dalamnya, kamu akan tetap diserang oleh batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Sang Raja Abadi. Pada saat yang sama, pengendali senjata ajaib juga dapat menyiksa makhluk-makhluk di dalam kandang sesuka hatinya. Fang Yu, mungkin kau tidak tahu seperti apa keberadaan lawanmu. Shaoqi tersenyum dan berkata, demikian pula, senjata ajaib ini bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh manusia rendahan. Retakan. Saat dia berbicara, beberapa petir ungu tiba-tiba muncul di atas sangkar dan menyambar ke arah Fang Yu. Fang Yu tidak menghindar dan langsung dilalap petir. Setelah bertemu dengan para dewa, aku menyadari betapa tidak berartinya kita, manusia. Shaoqi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menghina, orang-orang sepertimu dianggap sebagai yang terbaik di antara manusia. Namun, di bawah komando Raja Abadi tertinggi, setidaknya ada ratusan atau ribuan makhluk yang lebih kuat darimu. Kamu benar-benar tidak kuat. Fang Yu masih diliputi oleh petir ungu, memancarkan semburan suara yang menakutkan. Di bawah petir sebesar ini, orang-orang biasa pasti sudah berubah menjadi arang sejak lama. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan tercengang ketika melihat pemandangan ini. Kejutan yang mereka rasakan hari ini terlalu berat. Banyak adegan yang terlihat untuk pertama kalinya dan mereka belum pernah memikirkannya sebelumnya. Fang Yu, yang baru saja mengalahkan Taylor, tiba-tiba jatuh ke dalam bahaya lagi. Cara segala sesuatunya berkembang telah melampaui imajinasi semua orang.
Jangan buang waktu, bunuh dia sepenuhnya. Raja Abadi membutuhkan tubuhnya. Zenan melirik Saoki dan berkata. Saoki mengangguk dan mulai melafalkan rumus ajaib itu dalam benaknya. Boom! Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam kandang. Tanah berguncang. Wajah Saoki sedikit berubah dan dia melihat ke depan. Fang Yu terlihat berjalan keluar dari petir. Serangan dilancarkan terhadap bulu satu sama lain dari semua posisi di dalam kandang. Serangkaian energi yang sangat kuat membombardir Fang Yu. Dan di bawah kaki Fang Yu, silih berganti muncul rantai besi yang bersinar dengan cahaya keperakan, berusaha menghentikan Fang Yu. Namun, energi itu mengenai tubuh Fang Yu, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun kecuali suara ledakan. Fang Yu masih berjalan maju perlahan, menuju ke arah Saoki berada. Hati Saoki sangat terkejut dan dia melafalkan beberapa mantra. Zenling. Tekanan yang sangat kuat muncul dalam kandang. Tekanan ini cukup untuk menghancurkan semua debu kecil di udara menjadi partikel bubuk. Tetapi Fang Yu masih tidak terpengaruh. Ada semburan cahaya keemasan di tubuhnya, dan dia hendak mencapai tepi sangkar. Wajah Saoki berubah drastis, dan dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Saat dia berkomunikasi dengan Raja Abadi tadi, Raja Abadi berkata bahwa senjata ajaib ini pasti mampu menekan Fang Yu. Ketika dia meminum sebotol darah abadi, dia telah menjadi anggota ras abadi dan bersumpah setia kepada Raja Abadi sampai mati. Apa yang dikatakan Raja Abadi adalah keinginannya dan kebenarannya. Namun kini, muncullah situasi yang bertolak belakang dengan kebenaran. Wajah Saoki terus berubah dan dia ketakutan. Zenan yang berdiri di samping, menatap Saoki dan berteriak, "Jangan terganggu, cepat gunakan mantra untuk menekannya." Sudah digunakan, Saoki berbalik dan berteriak. Retakan. Pada saat ini, Fang Yu sudah berjalan ke tepi kandang. Satu demi satu, sorotan cahaya kecil menghalangi jalannya. Fang Yu mengulurkan tangannya dan menangkap dua sinar cahaya itu. Mendesis. Kekuatan guntur yang sangat kuat terpancar dari antara berkas cahaya dan langsung memenuhi tubuh Fang Yu. Tetapi guntur yang cukup kuat untuk menghancurkan semua makhluk hidup ini hanya menyebabkan Fang Yu merasa sedikit mati rasa. Fang Yu menangkap dua sinar cahaya itu dan menariknya keluar dengan kuat. Sinar itu tetap tidak bergerak. Fang Yu sedikit mengernyit. Saoki dan Zenan yang berada di luar kandang pun menghela napas lega saat melihat pemandangan ini. Setidaknya bahan yang digunakan untuk membuat kandang itu cukup kuat. Fang Yu tidak bisa lepas darinya. Dengan cara ini, mereka hanya perlu mengikuti rencana awal dan perlahan-lahan melemahkan Fang Yu. Meskipun banyaknya batasan di dalam kandang tampaknya tidak berpengaruh pada Fang Yu, mereka sangat yakin bahwa Fang Yu pada akhirnya akan pingsan dan mencapai batasnya. Fang Yu, berhentilah meronta. Kandang besi ini bukan sesuatu yang bisa dimasuki manusia biasa, kata Saoki sambil tersenyum sinis. Boom! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu meraih kedua sinar cahaya itu lagi dan menariknya keluar. Kali ini, dua sinar cahaya kecil itu langsung terkoyak hingga bengkok dan pecah. Fang Yu keluar dari kandang. Mungkin, manusia memang tidak penting. Fang Yu berkata dengan tenang, tapi jika memang begitu, bukan giliran para dewa untuk berbicara. Sekelompok orang yang namanya tidak tercatat dalam sejarah, tidak layak disebut setara dengan manusia. Kamu, wajah Saoki berubah drastis dan dia ingin berbicara. Namun detik berikutnya, Fang Yu menghilang dari pandangan. Saoki merasa ngeri dan segera mundur. Wush! Kecepatan Fang Yu meningkat ke titik ekstrim, dan ruang yang dilaluinya hampir tidak dapat tetap konstan, dan beberapa distorsi pun terjadi. Dalam waktu kurang dari 1 milidetik, Fang Yu muncul di atas kepala Saoki dan turun. Boom! Saoki langsung tertekan ke tanah, seluruh tanah amblas, dan kerikil meledak. Zenan, yang berdiri di samping, tersadar dan merasa ngeri. Setelah menjadi anggota Immortal Rache, pikirannya memang banyak terkikis. Namun rasa takut terhadap kematian tidak akan berkurang sedikit pun. Sekarang dia tidak punya waktu untuk peduli dengan perintah Raja Abadi sebelumnya. Bahkan kandang pengaitnya pun hancur, Fang Yu tidak mampu menghentikannya. Melarikan diri saja. Zenan mengambil keputusan dan segera bergegas pergi. Dia sangat cepat dan matanya penuh keinginan untuk bertahan hidup. Tetapi pada saat ini, ledakan sonik terdengar di udara. Fang Yu tiba-tiba muncul di depannya. Kau sudah menghancurkan 2 tingkat kultivasiku, dan kau masih ingin melarikan diri. Fang Yu berkata dengan dingin, mengulurkan tangan kanannya dan mencengkeram kepala Zenan. Zenan tidak punya cara untuk menghindar. Seluruh tubuhnya terkunci oleh aura yang sangat kuat dan dia tidak bisa bergerak. Fang Yu mencoba berlatih teknik melahap jiwa. Sebuah pusaran cahaya merah muncul dari tangan kanannya. Namun tak lama kemudian, Fang Yu mengerutkan kening. Tidak ada energi spiritual di tubuh Zenan, tetapi dipenuhi oleh kekuatan lain. Kekuatan ini tidak dapat diserap. Fang Yu mengendurkan tangan kanannya dan menatap Zenan dengan tatapan lebih dingin. Sekarang bahkan tidak ada kompensasi apapun untuk sepertiga jiwa baru yang hilang. Fang Yu mundur sedikit, lalu menendang Zenan.
Zenan buru-buru mengangkat tangannya, mencoba menghalangi tendangan itu. Tapi tendangan Fang Yu terlalu cepat. Sebelum Zenan mengangkat tangannya, tendangan itu sudah mendarat di kepalanya. Boom! Kepala Zenan meledak di udara, darah dan daging berceceran. Setelah Fang Yu jatuh kembali ke tanah, tubuh Zenan yang tanpa kepala pun jatuh ke tanah. Fang Yu menatap mayat itu, masih belum puas, dia maju 2 langkah dan menendang lagi. Boom! Tubuh Zenan meledak di udara, dan anggota tubuhnya berterbangan kemana-mana. Pada saat ini, beberapa serangga hitam kecil sebesar lalat terbang keluar bersama darah. Sulit bagi orang awam untuk menyadari adanya serangga ini. Tapi Fang Yu melihatnya sekilas. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya. Wow! Sebuah bola api merah meledak dari telapak tangannya, seketika menyapu bersih pecahan-pecahan tubuh yang belum jatuh ke tanah. Bab 435, Tiongkok terkejut. Serangga itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka dibakar menjadi abu oleh Fang Yu. Menatap api inti bumi yang berkobar di udara, Fang Yu memasang ekspresi kosong di wajahnya. Pada saat ini, Shaoqi berjuang untuk berdiri di lubang di belakang. Kepalanya telah dihancurkan oleh Fang Yu, membuatnya tampak sangat menyeramkan. Kalau saja dia tidak meminum darah Dewa Abadi dan mengubah tubuhnya, dia pasti sudah mati sejak lama. Shaoqi sekarang hanya ingin melarikan diri. Hanya dengan tetap hidup dia dapat terus mewujudkan ambisinya. Shaoqi berpegangan pada tubuhnya, menangkupkan kedua tangannya, dan berlatih teknik teleportasi. Selama dia bersembunyi di bawah tanah, dia bisa lolos dari cengkeraman Fang Yu. 2 detik kemudian, lingkaran cahaya muncul di bawah kaki Shaoqi. Setelah lubang itu muncul, Shaoqi menjadi sangat rileks. Dalam sedetik lagi, dia akan bisa meninggalkan tempat ini, jadi bagaimana mungkin Fang Yu tidak bisa menyusulnya. Sekarang, yang harus dipikirkannya adalah bagaimana menghadapi Fang Yu lain kali. Pria ini begitu kuat, bahkan senjata ajaib Raja Abadi pun tidak dapat mengalahkannya. Kita tidak bisa melawan Fang Yu secara langsung. Untuk menghadapinya, kita harus mulai dari tingkat spiritual. Jika kita bisa mengumpulkan orang-orang di sekitarnya. Saat memikirkan hal ini, sebuah sosok muncul dalam pikiran Shaoqi. Istana Es, Diana. Jika dia bisa mengendalikannya, Fang Yu tidak punya pilihan selain menyerah. Saat pikiran ini muncul di benaknya, Shaoqi sudah memiliki rencana lengkap dalam benaknya. Lingkaran cahaya di bawah kakinya bersinar terang. Kekuatan ruang melilit tubuh Shaoqi, siap untuk berteleportasi. Tetapi pada saat ini, energi sejati yang sangat mengerikan meledak dari kepala Shaoqi. Boom! Pada saat ini, formasi di bawah kaki Shaoqi telah diaktifkan. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung terkena energi sejati. Ada kilatan cahaya, dan semua yang ada di dalam lubang itu terteleportasi. Detik berikutnya, lingkaran cahaya muncul di depan gua jauh di bawah tanah. Ada kilatan cahaya, namun tidak ada seorang pun yang muncul. Ada banyak potongan tubuh dan darah hitam dan merah di tanah. Di dalam gua, sepasang mata tiba-tiba terbuka, memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Fang Yu, hari saat aku kembali ke permukaan adalah hari saat kau mati. Fang Yu mendarat di tanah dan memandang kekacauan di sekelilingnya, merasa tidak senang. Sepertiga jiwa baru itu lenyap begitu saja. Dia seharusnya sudah berhasil menembus level keempat hari ini, dan hanya berjarak 12 level lagi dari level ke-10.000 tahap pemurnian Qi. Bahkan jika Shaoqi dan Zenan terbunuh, kedua tingkat alam ini tidak dapat dipulihkan. Oh, Fang Yu mendesah dan melihat sekeliling. Ratusan perwakilan dari keluarga dan sekte besar di Huaibei memandangnya seolah-olah dia adalah dewa. Fang Yu perlahan berjalan menuju kerumunan. Kelompok orang ini secara sadar memberi jalan. Semua orang di keluarga Chen pucat saat ini. Mereka duduk di tanah, seluruh tubuh gemetar. Mereka menyaksikan Taylor terluka parah oleh Fang Yu dan kemudian meninggal, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan semua ini terjadi, seperti orang luar. Alasan mendasar untuk situasi ini adalah karena wilayah orang lain dalam keluarga terlalu jauh dari Taylor. Selain Taylor, hanya ada 2 guru bela diri dan 10 guru besar di keluarga mereka. Bahkan Taylor bukanlah tandingan Fang Yu. Jika mereka maju terus, itu sama saja dengan bunuh diri. Mereka tahu betul apa yang terjadi pada keluarga Zheng. Keluarga Chen tidak boleh terjadi lagi. Oleh karena itu, semua orang di keluarga Chen tidak hanya menyaksikan Taylor meninggal, mereka bahkan tidak berani membuat terlalu banyak keributan karena takut menarik perhatian Fang Yu. Lori pingsan karena menangis, sementara Barta duduk di tanah dengan tatapan kosong di matanya. Di antara semua orang di keluarga Chen, hanya Leo yang tidak memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Dia menatap Fang Yu, hanya ada ketakutan di matanya dan wajah pucat. Namun jauh di dalam hatinya, dia diam-diam senang. Taylor sudah meninggal. Ini tentu saja berita buruk bagi anggota keluarga Chen lainnya. Namun bagi Leo, ini adalah berita bagus. Aku tidak akan pernah melihat wajah tampan, sombong, dan mendominasi itu lagi, dan aku tidak akan pernah diperlakukan seperti anjing olehnya lagi. Mulai hari ini, Leo tidak akan lagi ditekan oleh orang lain. Di antara kerumunan di kejauhan, Tian dan Hazem juga tampak pucat.
Terutama Tian, kakinya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Menyaksikan saudaraku meninggal dengan mataku sendiri, dan tidak mampu berkata apa-apa, perasaan ini sungguh sangat menyedihkan. Hazem yang berdiri di sampingnya, matanya merah, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa. Baru saja dia menghubungi Tetua Agung Tianqi, yang begitu marah hingga dia menghancurkan meja dan bertanya, mengapa Sauki keluar? Mengapa dia keluar saat ini? Sesuatu pasti telah terjadi. Saat ini, Hazem teringat wajah Sauki yang dipenuhi garis-garis hitam. Garis hitam, pikiran Sauki dikendalikan oleh seseorang. Pasti seperti ini. Temukan cara untuk menghubungi Sauki, aku akan ke sana secepatnya. Perintah Tianqi. Tetapi kecepatan perkembangannya jauh melampaui imajinasi. Sebelum Hazem dapat menemukan cara untuk menghubungi Sauki, Fang Yu keluar dari penjara dan membunuh Sauki. Mengingat adegan di mana Fang Yu menginjak Sauki dari udara, Hazem merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Fang Yu berjalan kembali ke Steve. Pada saat ini, sorot mata Nobu ketika dia menatap Fang Yu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia bahkan ingin berlutut di tanah dan bersujud kepada Fang Yu. Awalnya dia mengira Fang Yu adalah seorang pemuda berstatus bangsawan di Beijing. Tetapi sekarang tampaknya Fang Yu adalah dewa yang agung, dan identitasnya tidak penting. Pada saat ini, Nobu tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Steve sebelumnya. Alasan mengapa Fang Yu menyerang Teller adalah untuk mencegah saudara perempuannya, Zinan, menikah. Jika pernyataan ini benar, apakah Fang Yu tertarik pada saudara perempuannya? Pikiran Nobu berputar cepat, dan dia segera menarik Zinan, yang berada dalam keadaan linglung di belakangnya, ke depan. Mengapa Anda tidak berterima kasih kepada Tuan Fang atas bantuannya? Kata Nobu. Zinan tersadar dan menatap Fang Yu di depannya. Wajahnya memerah. Dia segera membungkuk dan berkata dengan lembut, Tuan Fang, terima kasih. Fang Yu tampak bingung dan tidak mengerti mengapa Zinan berterima kasih padanya. Zinan mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke mata Fang Yu, pupil matanya yang bening bersinar bak bintang. Fang Yu sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak ingin mengatakan apapun. Dia melirik Steve dan berkata, ayo pergi. Ya, Steve mengangguk, dan mereka berdua meninggalkan keluarga Chen di bawah tatapan ratusan orang. Hei, aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya. Dua orang yang menyerang Fang Yu tampaknya adalah Sauki dari keluarga Han, dan yang satunya tampaknya adalah Zenan, kepala keluarga Ye yang misterius. Pada saat itu, seseorang di antara kerumunan berkata dengan ngeri. His. Dalam perjalanan pulang, Fang Yu mendesah beberapa kali. Pada awalnya, melihat ekspresi Fang Yu yang sangat buruk, Steve tidak berani bertanya apapun. Namun kemudian, Steve tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Fang, Anda telah mengalahkan Teller, mengapa Anda masih mendesah? Fang Yu melirik Steve dan berkata, apakah menurutmu kemenangan ini layak dirayakan? Steve terdiam sesaat. Saya ingin mendapatkan sesuatu dari Teller, tetapi sebelum saya bisa mendapatkannya, Teller meninggal, jadi saya merasa sangat sedih. Kata Fang Yu. Jadi begitulah adanya. Steve tiba-tiba menyadarinya. Namun dia segera mulai ragu lagi. Apa yang perlu didapatkan seseorang sekuat Fang Yu dari Teller? Namun Steve tidak menanyakan pertanyaan ini. Mobil itu melaju perlahan ke wilayah perkotaan selatan. Tuan Fang, dua orang yang menyerang Anda kemudian adalah. Tanya Steve lagi. Sauki dan Zenan. Tidak, harusnya dikatakan bahwa mereka adalah makhluk abadi, kata Fang Yu. The Immortals, Steve mengerutkan kening. Ini adalah nama lain yang belum pernah dia dengar. Aku tidak tahu banyak tentang hal-hal ini, tapi mereka benar-benar membuatku marah, kata Fang Yu dengan tatapan dingin di matanya. Setelah aku berhasil menembus 14 level sisanya, aku akan menyeret Raja Abadi terkutuk itu keluar dan menghajarnya bahkan jika aku harus mengebor hingga ke pusat bumi. Fang Yu berkata dalam hatinya. Pada hari ini, seluruh dunia seni bela diri Tiongkok mengalami gempa bumi besar. Martial Saint Teller yang baru bangkit langsung dikalahkan oleh seorang pria bernama Fang Yu dan mati. Nama Fang Yu sekali lagi menjadi terkenal di seluruh Tiongkok setelah Danau Jiangnan Yuexin beberapa bulan yang lalu. Dibandingkan dengan sebelumnya, kali ini sensasinya bahkan lebih hebat. Begitu hebatnya sehingga bahkan komunitas seni bela diri di wilayah barat laut yang paling terpencil pun menerima berita itu. Mengalahkan Martial Saint. Sungguh kekuatan. Dikatakan bahwa Fang Yu ini masih sangat muda dan tampak berusia sekitar 20 tahun. Seluruh komunitas seni bela diri Tiongkok sedang hangat membicarakan Fang Yu. Namun tak lama kemudian, banyak prajurit menemukan sesuatu. Setelah Teller dipromosikan menjadi Martial Saint, ia menduduki peringkat ke-20 dalam daftar dewa. Tetapi Fang Yu, yang mengalahkan Teller, tidak masuk dalam daftar dewa. Apa yang sedang terjadi? Daftar dewa bukanlah daftar buatan manusia, tetapi senjata ajaib. Daftar ini telah diwariskan selama bertahun-tahun dan masih digunakan hingga saat ini. Penilaian kekuatannya sangat akurat dan diperbarui dengan cepat. Jika para pembangkit tenaga listrik di daftar dewa bertarung satu sama lain, hasil pertarungan akan langsung memengaruhi perubahan peringkat. Secara logika, jika Fang Yu membunuh Teller, setidaknya dia harus menggantikan posisi Teller.
Namun faktanya, setelah Taylor meninggal, posisi ke-20-nya digantikan oleh posisi ke-21 yang semula. Nama Fang Yu masih belum masuk dalam daftar dewa. Mungkinkah Fang Yu bukan nama aslinya? Atau apakah tingkat kekuatan Fang Yu telah melampaui jangkauan yang dapat dipertahankan oleh daftar dewa? Bahkan ada pernyataan yang lebih dibesar-besarkan. Fang Yu bukan manusia. Pada hari ini, berbagai pendapat muncul. Menjelang malam, Biro Pengamatan Langit di ibu kota, yang bertanggung jawab atas daftar dewa, memberikan penjelasan. Tingkat kultivasi Fang Yu hanya alam Xiantian. Berdasarkan peraturan, dia tidak dapat masuk ke daftar dewa. Setelah kata-kata ini tersebar, dunia seni bela diri Tiongkok benar-benar bergairah. Bersambung.